6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, Memang, Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, Memang membayar. dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus. Dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi, bebaslah rakyatnya. Tetapi, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan Kompas Kehidupan dari Matius 17. Perikop yang pertama mengenai Yesus dimuliakan di atas gunung. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam tradisi perjanjian lama, orang percaya menghormati Musa dan Elia sebagai tokoh yang sangat penting. Musa adalah nabi yang menerima hukum Tuhan, sedangkan Elia adalah nabi yang memperbaharui komitmen umat pada hukumnya Tuhan. Nah, setelah peristiwa pengakuan Petrus di atas Gunung Hermon di dalam Matius 16, kini waktunya Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya, mendengar dan dinyatakan bahwa dia benar anaknya Tuhan yang dikasihi, sehingga ini meneguhkan kepercayaan para murid, dalam hal ini Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus dimuliakan, ya, dan bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebelum Mesias datang, Elia harus hadir. Yang dimaksudkan bukan Elia atau nabi yang sudah meninggal itu, tetapi Yohanes Pembaptis yang memiliki karakter persis Elia. Seorang yang berani, terus terang mengatakan kebenaran, bahwa orang harus bertobat dan menghasilkan buah sesuai pertobatannya. Kalau tidak, siap untuk ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi firman Tuhan itu pasti digenapi. Ya, sebab itu kita tidak perlu meragukan kasih setia Tuhan. Janjinya yang tercatat dalam firman Tuhan atau Alkitab pasti digenapi. Sebab itu kita harus setia membaca firman, mengertinya dengan sungguh-sungguh, merenungkannya dan mempraktekkannya. Hidup dalam percaya dan taat yang sungguh kepada Tuhan, sikap yang hormat dengan sepenuh hati, maka semua janji firman Tuhan bagi orang benar, orang percaya akan direalisir. Selanjutnya saudara-saudaraku yang kekasih, kita membaca mengenai Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Dijelaskan selanjutnya bahwa para murid ternyata memiliki iman yang sangat kecil. Mereka tidak sanggup menyatakan otoritas kerajaan Allah, padahal sudah dipercayakan hal itu kepada mereka. Untuk menyembuhkan seorang muda yang sakit ayan, murid-murid Tuhan Yesus tidak sanggup. Lalu Yesus menegur mereka. Mereka belum memiliki iman yang sekecil biji sesawi, yang kecil, tapi ternyata sanggup melakukan perkara yang besar. Dan Tuhan Yesus sesudah mendemonstrasikan kuasa dan kasih-Nya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa hal-hal seperti itu harus dihadapi sungguh-sungguh di dalam doa dan puasa. Selanjutnya mengenai prinsip Tuhan Yesus untuk tidak menjadi batu sontohan, tetapi hidup sebagai teladan dengan cara tunduk pada aturan hukum. Jadi jangan jadi batu sandungan hanya karena mempertahankan hak, tetapi ingat kita harus bersedia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia setia, menyangkal hak-hak kita ya untuk pengembangan kerajaan sorga. Kita semua belum sempurna, tetapi dengan pembelajaran dari Matius 17 ini kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan sekali lagi Yesus menyatakan pemberitahuan yang kedua tentang penderitaannya yang kelak harus dihadapi. Dan murid-murid harus tahu itu, bahwa anak manusia, dalam hal ini Yesus, akan diserahkan ke dalam tangan manusia, akan dibunuh, dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Semua firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita setia membacanya, merenungkannya, dan mempraktekannya. Hidup benar di hadapan Tuhan
supaya hidup kita bisa dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.